besok lusa bisa ketemu lagi, bilang kabar. Sudah mau hampir 5 tahun. Hey yo, kembali lagi bersama saya Rian Adam, ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman hidup selama di tanah rantau. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Rian Adam, channel YouTube-nya Rian Adam. Oke, sekarang kita mau mulai dari cerita dari awal mulanya. Kita berangkat dari kampung sampai ke tanah rantau. Sehabis saya tamat SMP, saya diajak sama abang saya untuk pergi pergi merantau biar bisa mendapatkan uang. Awal mulanya itu saya berangkat dari dari kampung ke Pekanbaru. Awal mulanya itu saya merantau di Pekanbaru. Terus itu selama saya merantau di Pekanbaru, saya kerja di situ selama 2 tahun. Saya merasa sudah tidak nyaman di situ karena gajinya di situ pun tidak terlalu bagus waktu tahun 2014 itu. Oh, bukan 2014, 2012 saya sampai di Pekanbaru. Di Pekanbaru situ saya kerja selama 2 tahun, gajinya pun tidak terlalu oke. Terus itu ya kerjanya hanya untuk makan saja. Terus itu saya merasa di situ tidak terlalu nyaman, jadi saya pindah. Saya mengambil keputusan untuk pindah. Saya pindah ke Kota Padang, Bukit Tinggi. Dan berangkatnya saya dari Pekanbaru ke Padang Bukit Tinggi, saya hanya bawa uang 200.000. Uang 200.000 itu saya bayarkan uang travelnya 150 dan sisanya 50. Terus itu saya belikan makanan 20.000, sisanya lagi tinggal 30.000. Terus itu sesampainya di Padang Bukit Tinggi, terminal Padang Bukit Tinggi Aur. Terus itu saya ditanya sama supir travelnya, supir travelnya tanya sekarang mau bagaimana. Terus itu saya bilang ya tergantung dari abang saja lah, saya bilang begitu. Terus itu abangnya bilang kalau saya kasih turun kamu di sini, kamu mau kemana? Terus itu kamu mau tidur di mana? Kan waktu itu kami sampai di sana itu malam. Terus itu abangnya pikir ntar sayanya kenapa lagi, nanti abangnya juga repot juga begitu. Terus itu abang itu pikir, abang itu tanya saya, jadi bagaimana, kamu saya carikan kerja atau bagaimana? Terus itu saya jawab, kalau masalah kerja ya boleh-boleh saja, yang penting saya bilang ya yang penting saya bisa dapat makan minum, ya itu sudah lebih dari cukup lah begitu. Istilahnya kan kita kan sudah nyasar, jadi kita tidak harus mengharapkan begini. Jadi waktu itu saya pasrah saja. Terus itu saya bilang ke abangnya ya kerja apa saja boleh, yang penting jangan curi saja. Itu saja yang saya maksudnya, kalau curi ya itu saya tidak mau, tapi kalau masalah kerja ya mau kerja apa saja saya siap untuk bekerja.
Terus itu abangnya cari-cari, saya sama itu abang itu pergi cari, masuk di kedai kedai makan kami tanya di situ. Terus itu bilang, oh kami tanya di situ, bilang, oh di situ tidak butuh lagi orang. Terus itu kami pindah lagi, pergi cari lagi tempat lagi, ada lagi satu kedai lagi, kami tanya lagi. Macam dia ingat ambil itu dia punya kawan, dia telepon lah, soalnya kan itu dia punya kawan itu ya, itu Abang Jun, dia kan ada butuh orang juga mau kerja, jadi dia ingat ambil itu Abang Jun, dia telepon sama Abang Jun. Terus itu disitulah dia bawa, disitulah saya dapat tempat untuk nginep malam itu. Terus itu dikasih makan di situ ya. Saya pun bersyukur sekali dan berterima kasih sekali sama itu abang supir travelnya ya. Entah bagaimana saya mau balas kebaikan abang supir travel itu. Terus itu Abang Jun dan keluarganya semua ya, saya pun tidak tahu mau bagaimana, tapi ya pokoknya terima kasih sajalah ya. Saya terima kasih sama mereka semua karena sudah mau menolong saya, dan pokoknya mereka semua baik dengan saya. Dan sampai di tempat itu Abang Jun, tempat bengkel itu, saya dikasih makan, terus itu kasih tempat nginap. Selama saya di tempat bengkel itu, tempat Abang Jun itu, ya mereka baik. Pokoknya mereka kayak sayang saya itu kayak anak sendiri lah begitu. Ya makanya mereka pun anggap saya sebagai anak angkat, saya pun menganggap mereka sebagai mama angkat, dan saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih untuk mereka semua karena ya walaupun hanya satu bulan saya tinggal di situ, tapi ya bersyukur karena mereka kasih sayangnya itu kayak nggak mandang kayak oh ini dari mana, tapi mereka itu tulus sekali, betul-betul tulus dengan saya. Pokoknya kayak apa ya, mau dibilang kayak anak sendiri ya. Memang kayak mereka itu menganggap saya seperti anak mereka sendiri ya. Itulah, saya pun kemarin mau pindah dari situ pun sebenarnya hati saya itu kayak berat, memang betul-betul berat, soalnya kan keluarga Abang Jun itu sayang saya seperti anak mereka sendiri ya. Sampai sekarang sudah berapa tahun ini kami hilang kabar, entah kapan bisa ketemu mereka lagi. Itu pun saya tidak tahu, dan belum apa namanya, entah, pokoknya ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ketemu lagi mereka semua yang sudah menolong saya. Pokoknya walaupun tidak kadang bahasa sudah campur aduk ini. Maksudnya kayak apa ya, saya itu tidak terbayang kayak bisa ketemu mereka lagi ya. Pokoknya
Rasanya kayak ketemu mereka itu ya, karena kalau bukan mereka pasti saya ini tidak tahu seperti apa sekarang. Dan kami sudah hilang kabar, sudah mau hampir 5 tahun ya. Sudah mau hampir mau 5 tahun. Tapi saya sudah berusaha untuk mau cari nama Facebook atau nomor, atau pokoknya saya sering cari lah, tapi susah sekali mau dapat. Jadi ya mudah-mudahan lewat sini bisa ketemu mereka, dan ingin sekali bicara dengan mereka. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang menonton sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, semoga rezekinya melimpah. Amin. Ya, terima kasih karena sudah subscribe, like, dan komen.